Ini apa saja sih macam betul ya? Jadi ini ada lebih 50-an medali yang saya raih ya. Ada mulai dari tingkat daerah sampai internasional. Sumatera Utara gempar karena ada seorang Sukendro, sosoknya kecil, baru ikut itu, tidak pakai sepatu dan juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat SMI sekalian? Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan salah satu tokoh di Jambi, tokoh pemuda dan olahraga mungkin. Beliau juga akademisi, banyak prestasi beliau. Insya Allah kita sambut Pak Sukendro. Insya Allah Pak. Gini. Terus gini. Iya. Mantap ya, Pak Sukendro. Terima kasih Pak ya sebelumnya Pak. Terima kasih sama-sama. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Kalau biasa dengan kami itu ada salam, ya. Salam olahraga. Oi. Jadi balasannya jaya. Coba Pak. Salam olahraga. Ya. Jaya. Sekali aja. Boleh 3 kali. Salam olahraga. Jaya. Mantap. Beliau ini ngomong-ngomong berapa Pak umurnya Pak kalau tahu Pak? Saya kelahiran 14 September 1965. Jadi sekitar baru 60 menjelang 61 lah, masih muda. Baru 16 tahun. Kalau bentuk-bentuk ini 16 tahun saya. Kelihatan seperti 40-an masih lah. Jadi orang ini tahu Fajri nih kayaknya. Fresh betul ya. Iya. Pak Sukendro, mungkin kita kenalan dulu Pak ya. Siap, ya. Pak Sukendro ini sebenarnya dulu memang di Jambi Pak atau dari mana sebelumnya? Nama itu kan Sukendro. Jawa nih Pak. Su itu indah. Ken itu dapat, Dro itu Jawa. Jadi Sukendro itu suka yang mendapat yang indah-indah itu artinya. Oh, terwujud lah ya alhamdulillah ya. Jadi kalau konon cerita gitu kan, konon cerita. Ibu itu dari Jogja. Ibu dari Jogja, dari ya masih abdi dalam keraton katanya. Kalau bapak itu dari Magelang. Magelang. Jadi nggak tahu di mana mereka bertemu di Medan. Akhirnya keduanya ketemu di Medan dan saya terlahirlah waktu itu zaman-zaman pengungsian ya. Saya terlahirlah di Aceh, Banda Aceh. Jadi 1965 saya lahir di Banda Aceh dan tidak sampai setahun ayah saya meninggal. Saya hijrah ke Medan, Sumatera Utara. Ya ke Medan. Jadi umur setahun saya di Medan, mulailah menempuh pendidikan di Medan pada saat itu. Bapak umur setahun baru waktu itu? Waktu itu umur usia orang tua saya setahun. Jadi saya anak yang ke-8. Anak yang paling kecil. Jadi kalau bapak masih hidup, mungkin saya punya adik lagi. Nah, zaman dulu itu 10 itu kan biasa. Biasa kan? Ya. Akhirnya saya sampai sebatas itu. Nah, ibu itulah menghidupi kami 8 berkeluarga. Masya Allah. Jadi kami ada 7 laki-laki dan 1 perempuan. Wah, hebat, pengawalnya banyak. Iya Pak. Artinya sekolah sudah di Medan waktu sekolah? Iya, jadi SD saya di Medan, SD di Medan. Waktu itu saya masuk sekolah Al-Wasliyah namanya dulu. Al-Wasliyah. Ya, dulu kan pakai kayak gini ya. Ukurnya pakai gini Pak? Saya sekolah ke PAB waktu itu di level saya tuh saya yang paling muda gitu. Yang paling muda dan paling kecil, memang badannya kecil waktu itu kan. Paling muda dan paling kecil, saya harus disuruh membawa dingkle. Dingkle itu tahu kan? Pernah dengar tapi apa tuh? Kursi pendek, karena mejanya nggak kelihatan gitu wajah saya. Jadi saya harus bawa itu. Ya kan malu kalau bawa ke sekolah, akhirnya saya cari sekolah yang ya di bawah pohon bambu, yang nggak terlalu ngetop, yang penting ada sekolahnya. Cuma 2 kelas, saya ingat waktu itu cuma 2 kelas. Jadi kelas 1, kelas 2, masuk jam 8, pulang jam 10, kelas 3, kelas 4, masuk jam 10 sampai jam 12, kelas 5, kelas 6, masuk jam 12, pulang jam 2, karena 2 jam. Sip itu. Sip. Kelasnya terbatas. Nah, saya kan kelas 1 sampai kelas 2 tuh, nah, jadi pulang sekolah, itu teman-teman dekat rumah tuh pada cerita tentang sekolahnya, main bola, main kasti kan.
waktu itu sekolah kami itu kecil, jadi halaman itu paling cuma 3 meter, jadi nggak bisa apa-apa melakukan aktivitas olahraga nggak bisa. Jadi saya bilang sama ibu saya, Bu, saya nggak mau sekolah situ lagi. Kenapa? Aku gitu kan mau cari sekolah yang lapangannya luas, bisa main bola, bisa main kasti. Iya. Jadi di SD itu sudah gemar gitu berolahraga. Akhirnya saya pindah ke sekolah Muhammadiyah. Oh, akhirnya pindah. Pindah kelas 3 di sekolah Muhammadiyah sampailah tamat dan sampai SMP juga saya menamatkannya di SMP Muhammadiyah nomor 4. SD-nya nomor 12 di Kota Medan. Di Kota Medan. Ya, begitu tamat baru saya melanjutkan ke dulu namanya SMPP, itu sama dengan SMA. SMPP itu Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Kalau di Jambi ini di tempatnya itu di SMA 5. Oh. SMA 5 itu kalau nggak salah di SMPP-nya atau kalau nggak salah di LPMP, di LPMP. Gitu. Iya, Jadi sekolah pada saat itu udah senengnya gitu. Memang sejak dari kecil itu kalau sudah main main alip-alipan itu kan, main alip, main benteng, kejar-kejaran benteng, gitu. Selalu saya yang terakhir dikejar. Kenapa gitu? Kalau saya dikejar pertama, saya nggak akan dapat oleh kawan. Oh, kalau terakhir rame-rame. Oh, rame. Jadi jadi Lincah. pasti saya panggilan kecilnya kan Isuk. Nah, jangan kejar dulu Isuk tuh, nanti kalau si Isuk dikejar nggak akan dapat gitu kan. Nah, saya selalu kejar seperti dikejar sama teman-teman, nggak akan pernah dapat. Dan memang sudah bakat alam gitu ya. Jadi kalau di dalam olahraga dikatakan sprint is a born, not is made katanya. Oh. Jadi sprint itu memang dilahirkan, bukan dijadikan. Tapi sekarang kan dilahirkan dan dijadikan. Ya, memang lahir dan terlatih. Dilatih gitu. lagi ya. Jadi akhirnya tamat SMA. Waktu itu di SMA itu di rapot saya tuh lebih dari 60 kali izin saya itu dalam satu semester. Banyak betul, Pak. Berangkat. Izin berangkat. Ikut pertandingan. Iya, ikut ke jurnas, ikut ini, ikut itu. Jadi saya merasa nggak enak gitu di sekolah dengan teman-teman gitu kan. Akhirnya setiap ya ini jangan ditiru ya. Jadi pas pelajaran matematik itu kan zaman dulu kan agak ekstrim ya, guru matematik. Kalau nggak bisa kita harus berdiri tegak satu kaki, tangan di telinga gitu kan, dengan teman-teman malu. Jadi memang sistem pembelajaran dulu itu kan nggak terpakai lagi di zaman sekarang. Iya, sekarang. Setelah saya pelajari, wah ini salah banget ini. Akhirnya saya malu kalau tidak mampu untuk mengajarkan tugas matematik gitu. Jadi di semester 6 gitu, saya nggak pernah masuk matematika. Kelas 6? Di semester 6. Semester 6? Semester 6 kelas 3 iya. SMA. Kelas 3 SMA. Pokoknya guru matematiknya saya keluar. Tapi kalau guru olahraga, saya duluan. Memang minat dari situ. Dan hasilnya memang saya terima sangat bagus. Rapornya ijazah saya dapat nilai 5. Matematika. Nggak apa-apa lah. Tapi masih bisa lulus, Pak ya? Lulus, zaman dulu boleh lulus. Ada ijazahnya, lihat nilainya 5. Jadi bertekad pada saat itu saya akan kuliah kalau yang tidak ada mata kuliahnya matematika. Jadi gitu. ngambil olahraga gitu. Iya, Jadi 2 pilihan. Saya juga gemar melukis, gambar, seneng. Jadi akhirnya karena memang saya udah jadi atlet sejak SMA, yaudah saya pilih SMA-nya, tamat SMA saya beli ke olahraga, pendidikan olahraga dan kesehatan. Ternyata di situ ada statistik 1, statistik 2, metodologi, ya semuanya matematika. Memang harus Tapi SMP saya juaranya matematika gitu. Tapi memang karena udah masuk tadi, Pak, dan ngikutin jadi kan. Karena memang di waktu SMA itu udah sering sana kemarin. Siap. Kalau kuliah di mana, Pak, tanya? Saya kuliah di IKI Medan kan. Pendidikan olahraga dan kesehatan. Jadi saya masuk itu menjadi cermin kawan. Zaman dulu tuh tidak ada yang namanya mengambil skripsi. Jadi nggak wajib. Oh, nggak wajib. Nggak wajib. Jadi siapa yang mau itu orang nekat. Ribet dah. Oh itu apalagi di Medan ya, mungkin agak keras sedikit kan karakter. Tahulah karakter di Medan. Ya. Jadi di kelas itu saya nekat. Saya 1984 kuliah, baru lahir. Tamat 1990. 6 tahun saya kuliah. Lulusan masuk kategori lulusan terbaik. 6 tahun ya? 6 tahun masih terbaik gitu. Dan saya menyelesaikan skripsinya 2 tahun. 2 tahun. Jadi tahun 1988 saya selesai, waktu itu KKN, dan saya menyelesaikan skripsi itu selama 2 tahun, 4 semester, baru tuntas. Nah disitulah saya dan ada teman saya satu lagi namanya Lelawati.
Nah, sekarang dia udah pensiun karena guru SMP. Nah, sama-sama ngambil skripsi. Karena zaman dulu katanya kalau jadi ngambil skripsi itu bisa jadi dosen. Itu pengen Bapak kejar itu ya? Kata-kata orang lah, padahal nggak juga sih. Tapi memang saya bercita-cita kemarin tuh, enak juga ya jadi dosen tuh, apalagi kalau udah dosen senior gitu kan, punya asisten, tinggal mengarahkan. Kalau jadi guru olahraga kan mulai pagi sampai sore pegang peluit, capek gitu kan. Iya. Bagaimana caranya? Saya harus jadi dosen. Dan pada saat itu saya beasiswa PPA namanya. Apa tuh? PPA itu kayak prestasi, ada Super Semar, ada PPA, ada beasiswa Ikatan Dinas. PPA saya nggak lulus. Padahal IP saya lebih tinggi daripada yang lulus. Bisa gitu ya? Nggak bisa gitu. Akhirnya saya nggak lulus, tapi itu memang satu anugerah sama saya. Saya nggak lulus, ada muncul namanya beasiswa Ikatan Dinas. Akhirnya saya ambil itu, dan syaratnya itu berat. Syaratnya berat, harus IP 2,50. Di zaman itu 2,50 itu berat. Karena di kelas saya yang IP 3 itu cuma 2 orang. Dari 40 orang cuma IP 3 2 orang. Satu teman saya 3,03, saya 3,02. 02, bukan 20. Iya. Akhirnya saya sendiri di kelas yang dapat beasiswa Ikatan Dinas. Keren. Dan tamat tahun 90, kami ada 10 orang ngajukan ke Jakarta. 1991 udah lahir ya, Mas Fadzi? Tidak. 1991 turunlah SK, dari 10 itu yang turunnya 9 orang. Nah, saya punya enggak turun. Lah, satu-satunya Cobaan lagi nih pikir saya ini. Mereka udah lempar-lempar kan SK, udah senengnya PNS kan. Karena kami kan Ikatan Dinas tanpa tes. Jadi tidak ada tes lagi. Kirimkan bahan langsung turun. Iya. Nah, waktu itu saya prestasinya kan sudah nasional. Apa tuh Pak waktu itu? Atletik ya. Saya memang sudah atlet sprinter waktu itu. Dan saya melampirkan 40 piagam pada saat mengirim itu. Di situ ditulisnya, Anda tidak layak jadi guru, tapi Anda layak jadi dosen, ditulis itu. Jadi CQ-nya itu bukan ke Dikbud, tapi ke Dikti. Saya mengulang lagi. Ajukan lagi. Akhirnya terdaftarlah penempatan saya di Jambi tahun 92. Nah itu kan, yang mau ditanyakan itu Pak. Itu langsung dari Medan ke Jambi gitu kan. Itu dia tuh. Itulah perjalanan. Penempatannya di Jambi untuk di Porkes waktu itu? Waktu itu belum ada Porkes. Belum ada? Jadi saya diterima Pak WR2, ya kamu ngapain kemari? Nggak ada jurusan olahraga. Saya juga nggak mau kemari. Yang nempatkan negara kan gitu. Udah kamu lapor sana. Akhirnya saya zaman itu di Mendalo itu monyet masih banyak ya, masih banyak. Iya bener Pak. Masih banyak. Dan saya masih serampangan ngajar. Artinya disuruh dosen senior ini saya ngajar, disuruh ini saya ngajar. Ngajar apa Pak? Tadi. Ilmu interaksi belajar mengajar, metodologi pembelajaran, macam-macam seperti itulah. Jalanin semua. Pokoknya jalanin semua. Sampai saya mengajar seni menggambar, seni rupa. Saya ajar semua. Zaman-zaman itu kan. Waktu 92 saya belum dikasih mengajar. 93 saya baru mengajar. 93. Suruh observasi dulu, lihat dulu. Setahun tuh. 93 baru saya ngajar. Jadi saya berpikir kalau saya nggak punya perkembangan saya itu. Akhirnya saya mencoba untuk tes S2. Belum ada di Jambi. Waktu itu 94 saya tes. Nggak ada di Jambi yang namanya S2. Jurusan apapun nggak ada. S3 juga nggak ada di Jambi. Saya mencoba mengambil di Unpad. Ini kayaknya cocok loh gitu dengan karakter saya. Jadi saya mengambil ilmu kedokteran dasar S2-nya di Unpad. Ilmu kedokteran dasar? Ya, ilmu kedokteran dasar dengan bidang kajian utamanya ilmu faal dan kesehatan olahraga. Jadi memang ada khusus mempelajari bagaimana kesehatan olahraga itu dipahami oleh orang gitu. Saya berangkat 94. Saya selesai 96, 97-nya saya balik. Karena 96-nya itu di ujung. Orang masih kuliah, ngapain saya balik? Uang TMPD masih ada ini. Uang beasiswa ini ngabisin ini. Sayang Pak, dibantu Pak. Iya. Pulang, 97 saya pulang. Langsung 97 saya dikasih tugas
Waktu itu zamannya Pak Eka Warna, dekan. Tahu, Pak Eka 97 saya dikasih tugas menjadi ketua prodi PGSD Muara Bulian. Pernah jadi ketua Ya, prodi ketua prodi di Muara Bulian. Akhirnya saya mengurusi Muara Bulian sana. Dan itulah saya pertama kali tahun 99 saya membuka D2 Penjas, Pendidikan Jasmani. D2 PGSD Muara Bulian. Di Muara Bulian Di Muara Bulian pertama kali saya membuka. Akhirnya adalah D2 PGSD olahraga. Dan anaknya sekarang tahun 99 ya. Sudah ada pengawas, sudah kepala sekolah. Udah hampir rata-rata udah kepala sekolah semuanya. Dan sudah hampir pensiun. Ya. Malah mereka lebih duluan pensiun dari saya. Mereka pensiun 60, saya pensiun 70. Nah, sejak itulah selesai saya menjabat sana. Tahun 2002 Pak Mujiono waktu itu menjadi dekan FKIP. Apa kamu yang bisa kamu lakukan gitu. Coba buka D3 olahraga lah. Oke, siap Pak Muji gitu. Prof Muji kan. Jadi akhirnya saya buka D3 Porkes. Jadi D3 Porkes itu tahun 2002. Nah, saya berpikir ini nggak D2, D3 kapan nih satunya gitu. Akhirnya 2005 saya memberanikan diri untuk membuka lagi dan akhirnya alhamdulillah belum fakultas belum. Akhirnya dibukalah pada saat itu S1 olahraga. S1 olahraga. Tapi belum jadi fakultas. Belum jadi Masih induk ke FKIP. Masih induk ke FKIP. Oke. Nah, fakultas ini setelah perkembangan rektornya Pak Aulia Tasman. Jadi saya ditugasi untuk membuka naskah akademiknya, terus membuat borangnya segala macam. Akhirnya 2008 ya. 2008 Fakultas Olahraga FIK, Fakultas Ilmu Keolahragaan. 2014. Karena saya menjadi dekan, pertama kali fakultas dibuka, saya menjadi wakil dekan 3. Wakil dekan 3. Setelah itu baru saya menjadi dekan. Jadi dekan. Jadi pengalamannya dari wakil dekan 3 ke dekan. Artinya nih beliau ini perintis fakultas olahragaan dan kesehatan masyarakat. Pendidikan olahraga dan kesehatan. Nah, ini. Jadi mulai buka awal sampai akhir. Kita selalu membuka. Tahun 2003 tadi Pak. 2002. Kalau saja saya kan 2000 Pak kuliah di Unja pertanian. Kalau dulu buka tahun 2000 mungkin saya masuk ke situ. Sedang olahraga juga sama Pak. Baik. Terus ini Pak, ini kan Bapak habis di kampus juga diajak untuk ikut organisasi olahraga ya? Di KONI dan lain-lain. Mungkin boleh ceritakan Pak, gimana cerita itu? Saya itu orangnya itu nggak mau diem. Dulu waktu di Medan, saya sudah mengajar. Dia sudah mengajar di Stomo, saya mengajar di Al-Fatah, saya mengajar di Sinar Husni. Boleh cari yang namanya Sinar Husni, yang namanya Stomo, itu adalah sekolah-sekolah top yang ada di Kota Medan. Memang saya sekolah di sana, mengajar di sana, selalu mencari yang tidak mau betah dengan duduk manis di rumah gitu, saya nggak mau gitu. Jadi begitu saya sampai di Jambi itu tahun 92 saya lapor ke KONI, ke PASI, Pak saya ada di sini, mereka bertepuk tangan, seneng. Karena memang kalau untuk Sumatera, untuk sprint 100 meter memang saya ya masih menguasai. Sumatera bukan Sumatera Utara. Saya pada saat itu. Jadi dia bilang masuk tim. Aduh, saya bilang nggak bisa. Saya ini udah nggak latihan lagi, udah jadi dosen. Enggak, pokoknya masuk tim. Seminggu saya hanya latihan. Jadi atlet prakualifikasi PON, ikuti Porwil di Palembang waktu itu. Ya, alhamdulillah masih lolos PON dan masih dapat medali perunggu. Medalinya juga ada di atas. Masih ada medali perunggu itu kan. Saya dapat medali perunggu dan lolos PON pada saat itu. Nah, itulah artinya saya nggak mau diem gitu. Selalu ikutin segala macam. Ya waktu kosong tuh memang dimanfaatkan. Dan akhirnya kiprah kita ini kan mulai dilihat, mulai dilirik. Di atletik saya mulai jadi pelatih. Jadi berbagai cabang olahraga mulai meminang saya untuk mengurusinya. Bahkan di KONI saya juga pernah jadi Kabid Bimpres, pernah menjadi sekretaris umum. Di KONI Kota juga saya menjadi bidang sport science, dan terakhir sekarang ini menjadi wakil ketua umum KONI. Jadi di bidang mana-mana gitu. Ini boleh cerita sedikit Pak. Ini mungkin dari tadi sahabat SMI banyak lihat ini apa saja sih macam betul ya. Jadi ini ada lebih 50-an medali yang saya raih ya. Ada mulai dari
tingkat daerah sampai internasional, dan itu meraih medali emas mini internasional. Saya berdampingan dengan Mardi Lestari, waktu itu saya pelari kedua, Mardi Lestari pelari keempat. Kami mengalahkan atlet SEA Games Malaysia waktu itu. Atlet SEA Games Malaysia kami kalah. Dan saya selalu nih mengkoleksi kegiatan-kegiatan ini, ada 160-an lebih ini ID Dikumpulin semua ya? kumpulin. Saya seneng aja gitu kok mengkoleksi gitu kan. Jadi artinya ini memberikan motivasi kepada anak cucu. Nah, Bapak ada pernah bukti ya nih. pernah lo jadi atlet gitu. Bahkan clipping koran tuh sampai setinggi nih. Mulai tahun 83. Aktivitas kita tuh. Iya, saya clipping koran itu dari tahun 1983 sampai adanya berita online sekarang. Jadi koran udah nggak begitu laku lagi. Sudah berita online. Saya cari ya. setahun terakhir ini saya udah nggak clipping lagi karena tidak ada berita lagi saya di koran, yang ada di online gitu kan. Jadi memang saya clipping itu betul, mulai dari saya pernah kejadian yang apa ya, lucu, terharu gitu. Saya beli cabe Boleh. dan saya dapat bukan koran tapi majalah Dunia Wanita. Itu foto saya waktu saya menyerahkan api pon. Lah, tahun 1985. pas belanja Beli cabe, bungkus cabenya foto saya. Udah ambil lah ya. Wah, itu rasanya terharu, lucu ya kan, tapi nggak ada di zaman tahun 85 siapa pun. Mungkin Jambi korannya siapa yang ada mungkin ya. Iya. Apa Jambi Independen kali ya, Ya. nggak tahu kan. Tapi siapa juga yang beli gitu. Tapi saya 83 saya sudah mulai, karena saya selalu baca koran bola. Zaman dulu ada Kompas, itu lengket di koran bola. Iya, iya. Nah, selalu Bola. tuh, dan itu saya tidak pernah absen. Setiap Jumat tuh kan saya harus baca itu, karena saya harus mengetahui pengetahuan olahraga gitu. Iya, Pak. Nah, ini mungkin penonton yang Gen Z atau milenial ini sudah ini ya, kesulitan yang mau clipping, Pak. Ada beritanya online semua. Zaman-zaman dulu kalau kita sekolah kan gurunya kan selalu clipping. Nah, Iya. Kalau berita apa namanya, berita olahraga clipping, berita pendidikan clipping kan gitu kan. Di mading tuh ya, karena mana ada lagi. Saya masih nyimpan dan boleh untuk lihat, saksikan. Iya. Artinya prestasi yang menurut Bapak tuh paling mengesankan bagi Pak Sukendro apa tuh, Pak? Saya sebenarnya ada awal pertama, pada saat itu kan saya masih berlari di 11 detik. 11 Jadi detik. 100 meter Sprint itu ya, saya sama-sama. lari 11 detik. Jadi belum saya berlari 10. Pada saat itu kejuaraan daerah. Nah, kejuaraan daerah, saya mampu berlari 10,90 detik. Jadi mecahkan Rekor. zaman itu belum ada di Sumatera Utara yang berlari di bawah 11 detik. Jadi saya lari 10,9 dan yang ngambil waktu pada itu ribut. Nah, Nggak mungkin ini, nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Nggak yakin sama stopwatch Nggak yakin dengan stopwatch, nggak mungkin ini. Ini saya dapatkan itu waktu babak penyisihan, penyisihan dan semifinal. Jadi mereka nggak mungkin betul. ini, nggak mungkin. Jadi tetap aja mereka tuh, karena pelatih saya ada di situ bilang, keren kamu gitu, 10,9 detik. Tapi orang tuh nggak percaya, buktikan katanya. Gitu. Jadi begitu final, saya berlari masih di bawah 11 detik, 10,90 detik. terbukti Waktu itu 10,86 detik, 86. lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Jadi akhirnya saya dipeluk oleh pelatih saya, dia menangis gitu karena belum ada anak didik dia yang mampu berlari di bawah 11 detik. Di zaman itu berlari kan di atas tanah. Latihannya, Pak. Iya, bangsa lintasan tuh tanah, nggak kayak kita tuh masih gravel. Sekarang namanya tartan sintetis, berkaret. Saya kalau berlari di atas sekarang ini mungkin lebih tajam lagi waktunya, lebih bagus lagi. Iya, karena nggak lebih lengket. Gitu. Terus ada daya lenturnya. Kalau di tanah lari kan meleset-meleset, tapi saya udah bisa berlari di bawah 11 detik pada saat itu. Itu yang berkesan pertama gitu. Iya. Setelah itu barulah 10.8. Pernah sekali saya mencapai 10.6 berlari. 10,60 detik. Ya di zaman itu kan masih susah. Padahal 0, tuh susah dicapai. Susah itu tahunan. Satu detik nggak akan mungkin orang dalam 1 tahun. 10 tahun pun belum tentu 1 detik. Dapat tambahan 1 nggak detik mungkin, tadi. karena dari sekarang aja misalnya Usain Bolt itu Ya, 9 detik kan 9, nggak bisa dia ke 8. Dari 9 itu mentok, cuma komanya aja dia rubah sampai dia pensiun. 10,68. Sekarang 9,68. Nggak ada 8 koma dia mulai dari 10 dia terus 9, belum sampai 1 detik. Jadi Luar untuk biasa, merubah. ya. Karena memang di dalam teori kecepatan itu hanya bisa dibangun 10% dari kecepatan maksimal. Hanya 10% bisa kita rubah itu. Tapi kalau daya tahan itu bisa sampai 800%.
Kalau kekuatan itu 400%, tapi kalau kecepatan ya cuman 10%. Naik 10%. Dan untuk dapatin itu bisa bertahun-tahun. Oh, sampai pensiun pun nggak dapat. Jadi kalau pelatih itu harus tahu tuh, jadi tidak bisa memaksakan atlet gitu. Siap-siap semua, memang betul-betul nggak kaleng-kaleng nih ya, asli. Ayo Pak, sekarang kan jadi wakil ketua Ya. di KONI Provinsi. KONI Provinsi. Masya Allah. Boleh Pak cerita sedikit Pak, ini di Jambi ini gimana Pak untuk peluang jadi atlet, atau kira-kira nanti untuk teman-teman yang mungkin tadi di kampus atau mata kuliah tertentu dia kesulitan, dia ingin fokus ke olahraga jadi atlet, itu peluangnya gimana Pak? Jadi gini, sebenarnya atlet itu ada dua itu. Motivasi intrinsik Ya. dan motivasi ekstrinsik. Ya. Jadi ada motivasi itu memang dari dalam diri kita, ada motivasi dari luar. Kalau saya ini hobinya dulu bola. Jadi saya sebenarnya nggak sengaja ditemukan oleh seorang guru olahraga yang namanya Pak Suyono. Pak Suyono. Nggak tahu apakah masih hidup apa nggak, mudah-mudahan beliau masih ada. Dan saya pernah mengunjungi dia, umurnya pada saat itu saya kunjungi sudah 85 tahun itu. Ada 10 apa 15 tahun yang lalu. Oh, udah 100. Tapi saya udah gitu, putus ya, putus hubungan. Nah, saya waktu masih SMA nih, waktu SMA dibuatlah ujian lari 100 meter dari gawang ke gawang. Tidak pakai sepatu, buka pakai kaki ayam, terus starternya itu pakai daun pisang yang dikoyak-koyak tinggal sikit. Itulah starternya itu. Benderanya. Daun pisang. Daun pisang. Jadi waktu itu saya menang gitu kan. Jadi di laga dengan kawan-kawan sekelas itu menang. Saya juara di kelas. Saya di laga lagi dengan kelas lain. Menang lagi saya di kelas. Akhirnya saya dibilang Pak Yono, besok atau lusa ada itu pertandingan antar pelajar seprovinsi Sumatera Utara. Ya. Sumatera Utara. Akhirnya saya ikut. Dan waktu itu macam orang PAU lah ya. Kalau orang Medan belum kayak orang PAU. Orang pakai Spice, namanya Spice itu. Pakai sepatu yang ada durina. Ada kau jangan pakai itu Suk. Nah, Ken bro jangan pakai sepatu. Karena saya nggak punya sepatu itu, sepatu sport biasa gitu kan. Iya. Jadi pakainya apa? Lebih enak pakai kaki ayam, nggak usah pakai sepatu. Saya turutin gitu. Orang pakai balok start, saya nggak pakai balok start. Orang startnya udah bagus, saya nengok kanan kiri. Orang nggak pernah. Jadi atletik baru tuh saya ikuti. Dan baru tuh saya berlomba di level Provinsi Sumatera Utara. Tapi pelajar. Oh, belum dapat waktu itu, belum dapat. Saya babat habis. Saya babat habis semuanya yang hebat-hebat itu, yang sudah juara-juara Sumatera Utara, saya kalahin. Menang kita waktu itu sudah. Sumatera Utara gempar karena ada seorang Sukendro, sosoknya kecil, baru ikut itu, tidak pakai sepatu dan juara. Masya Allah. Jadi tahun 83 itu kejadiannya. Jadi 83 akhirnya saya diberangkatkan mewakili Sumatera Utara junior ke Solo. Pada hari itu memperingati Hari Olahraga Nasional pertama. 9 September 1983, Hari Olahraga Nasional pertama di Solo, dan saya hadir. Saya bangga rasanya itu bisa hadir di Solo. Saksi sejarah dan saya waktu itu bertanding. Dan belum ada latihan. Saya masih main bola. Asli kan main bola Pak. Aslinya main bola gitu. Sampai sana tanding, saya hanya mampu masuk semifinal. Jadi, itu sudah luar biasa Pak, nasional itu. Di 200 saya ketemu dengan almarhum siapa namanya? Purnomo. Kalau mau lihat pelari nasional ya. Semifinal di Olimpiade. Waktu itu saya udah bertanding dengan dia memang udah sedang, dan saya kagum dengan dia dengan caranya segala macam. Ini saya pulang, saya mulai latihan. Sebulan kemudian saya berangkat lagi ke nasional, ikut pekan olahraga pelajar. Dulu namanya POPSI. Pekan olahraga pelajar seluruh Indonesia. Sekarang namanya POPNAS. Pekan olahraga pelajar nasional, dan saya ikut, dan saya masuk final ranking 8 nasional. Waktu itu 27 provinsi, baru sebulan latihan sudah masuk di final gitu. Di situ saya pulang, itu pelatih Sumatera Utara berebut ingin mendapatkan saya sebagai atlet. Mau diambil. Mau diambil gitu. Dilirik-lirik gitu kan. Nah, itulah jatuh bangun, akhirnya saya masuk ke perguruan tinggi. Nah, sejalan dengan itu, bahwasanya kalau di Jambi ini fasilitas itu kan kalau dibandingkan dengan dulu sudah sangat banyak.
Artinya mau cabang olahraga apa aja udah bisa kita bisa latihan di situ. Jadi tergantung kepada anaknya tuh. Betul. Sekarang sudah ada punya stadion Suwarna Bumi yang udah standar nasional ya, udah standar nasional sepak bola. Kemarin Gubernur Cup, mungkin rakyat Jambi baru kali itu menonton sebanyak itu kan gitu kan. Siarkan langsung itu kan karena memang olahraga ini adalah salah satu mengangkat harkat martabat bangsa. Betul. Kenapa? Merah putih itu berkibar itu hanya 2 syarat. Yang pertama, apabila kepala negara pergi ke negara lain, maka merah putih dikibarkan. Yang kedua, apabila kita juara di level internasional, itulah merah putih. Nggak ada lain merah putih berkibar tuh. Satu, kepala negara. Yang kedua, kalau prestasi olahraga kita bagus. Makanya di dunia itu pada zaman dulu, mereka nggak kenal Indonesia. Yang dia kenal itu yang pertama adalah Soekarno. Saya kenal dengan Soekarno. Presiden kita. Yang kedua, dia kenal dengan Bali. Oh ya, karena indahnya. Dan yang ketiga, dia kenal dengan Rudi Hartono. Karena prestasi olahraga yang mendunia yang tidak bisa disamai sampai sekarang. Juara All England 8 kali. Oh, mana bisa disamai? 8 kali, 7 kali berturut-turut. Dikalahkan oleh waktu itu Stephen Pri apa Fleming Dev, saya nggak ingat. Waktu itu juara lagi dia. 8 kali juara All England. Dan itu dikenal dunia. Indonesia dikenal dunia 3 zaman itu. Indonesia nggak kenal orang, yang kenal Bali, Bung Karno dan bulu tangkis. Itulah hebatnya olahraga. Makanya untuk anak-anak sekarang jangan takut, jangan segan-segan untuk masuk ke olahraga. Terutama kan sekarang olahraga sudah diakui untuk prestasinya. Nah, contoh aja SEA Games kemarin peraih medali emas 1 miliar loh. Mas Fajri nungguin 1 miliar sampai sekarang belum cukup. 2 medali emas 2 miliar gitu kan. Jadi memang olahraga itu memang menjanjikan untuk masa depan yang baik. Di samping juga kita jangan terlepas dari pendidikan. Jadi kita harus sejalan antara olahraga dengan prestasi akademik harus sejalan. Jangan olahraga aja akademik enggak, atau sebaliknya akademik saja olahraga enggak gitu. Jadi harus kedua-duanya berjalan. Nih Bapak salah satu contohnya ya, akademik oke, olahraga juga oke gitu ya. Soalnya ini Pak, kan kita pernah dengar mungkin ada atlet-atlet yang berprestasi nasional hingga internasional, tapi di masa, mohon maaf, masa tuanya mungkin tidak ada kerjaan, akhirnya dia terlunta-lunta seperti itu. Itu gimana Pak menurut Bapak? Nah itulah yang saya katakan. Jadi kita jangan terlena pada saat bonus-bonus dapat, kita habiskan. Jadi waktu bonus dapat bisa kita tabung, bisa kita atur, mungkin bisa beli bedeng, beli aset apa ya, beli aset, beli sawah, beli apa namanya kebun. Nah, kan karena setiap pemerintah berbeda-beda apa namanya kebijakannya. Pada zaman dia mungkin oke dia. Waktu dia sudah pensiun sampai medali pun harus dijual gitu. Oh kan? Iya Pak, betul medali dijual. Medali pun harus dijual gitu. Sebenarnya pemerintah sekarang sangat respect ya dengan atlet-atlet, dan itu di zamannya kemarin tuh ya, sebelumnya tuh atlet yang berprestasi langsung menjadi PNS. Karena kan sekarang sekarang nggak bisa lagi. Nah, tahun ini Pak Gubernur peraih medali emas di PON, Aceh dan Sumut itu akan dikasih pekerjaan BUMD. Karena di PNS kan nggak bisa kan itu. Jadi Pak Gubernur menjanjikan itu pada saat itu. Minimal dimasuk ke BUMD. Masukkan. Jadi artinya kita ini kan tidak jaminan pro. Kecuali olahraga kita profesional gitu kan. Sekali jotos 5 miliar kayak Mike Tyson kan gitu kan. Tapi masih sebatas ini, tapi udah bagus lah apa namanya perhatian pemerintah terhadap olahraga. Jadi artinya kalau kita memang berprestasi di olahraga, akademik juga harus jangan ditinggalkan. Akademik jangan ditinggalkan. Karena tidak selamanya olahraga ini akan berkibar. Karena kebijakan orang berbeda-beda kan gitu. Ya stamina kita juga kan nggak tahu Pak sampai umur berapa. Sampai umur berapa kita mampunya kan gitu. Jadi kalau kita balik, contoh ada pemegang rekor pertama kali pelari M. Sarengat, itu kan peraih medali emas Asian Games yang kita menjadi tuan rumah. Dia 2 medali emas lari gawang dan lari 100 meter masalah itu. Dan dia pendidikannya dokter. Jadi setelah dia pensiun jadi dokter gitu. Keren kan gitu kan. Terus kalau saya lihat juga ada Vitali Klitschko dengan kakak beradik itu dari Ukraina, itu dokter. Dan banyak juga yang teman-teman yang dari Jawa itu hampir, misalnya Rumini sekarang menjadi profesor di
UNESA Surabaya. Jadi memang mereka udah menyadari bahwasanya tidak selamanya olahraga itu bisa menjamin masa depan yang pasti, yang pasti. Nah, makanya pada saat kita berprestasi tidak menjamin juga kita berolahraga berprestasi. Dari 1.000 orang kan cuma satu juaranya. Tidak semuanya dapat. Nggak semuanya jadi juara satu. Jadi ribuan orang nggak satu juaranya. Jadi pada saat kita nggak akan mungkin menjamin menjadi prestasi yang paling puncak. Tapi harus kita barengi dengan prestasi akademik juga. Artinya kompensasi sebagai atlet itu sudah lumayan sebenarnya Pak ya? Cuman lagi tinggal atletnya dari awal memang paham dunia olahraganya nggak bisa seumur hidup nih. Betul. Dia harus jaga-jaga. Itu tadi perlu akademik sama literasi tadi Pak ya? Literasi finansial lah khususnya. Ya betul, literasi finansial. Manajemen keuangannya. Itu namanya kamus berjalan. Nah, ini Pak, ngomong-ngomong literasi. Nah ini nyambung ke buku ya.